Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Febrina dengan BP 19110022 dari Universitas Dharma Andalas jurusan S1 Akuntansi. Di sini saya akan menyajikan sebuah video tentang soal UTS saya. Baiklah, kita mulai saja pada soal yang pertama. Yang mana di sini ada 5 bahan pokok. Yang ditanya pada soal ini yaitu indeks tertimbang kuantitas dan juga indeks rata-rata relatif. Yang mana untuk soal yang pertama, indeks tertimbang kuantitas ini ada 6 jenisnya. Saya menggunakan yang Las Peires, yang mana menurut saya Las Peires ini yang termasuk gampang daripada yang 6 yang ini. Terlebih dahulu saya ingin menjelaskan tentang keterangan dari soal ini. Jadi, dari soal ini sudah ada 5 macam bahan pokok dan sudah ada satuannya. Yang mana di sini ada harga dan juga kuantitas. Harga dilambangkan dengan P, yang mana pada tahun 1985 itu dinamakan dengan P0 karena itu merupakan tahun dasarnya. 1986 yaitu dikasih keterangan PN, yang mana ini merupakan tahun yang akan dicari indeksnya. Dan kita masuk kepada kuantitas. Kuantitas yaitu Q. 1985 itu Q0, 1986 itu Qn. Kita mulai saja masuk kepada rumus dari Las Peires, yaitu sigma dari Pn dikalikan dengan Q0 per sigma dari P0 dikalikan Q0, yang mana ini akan dikalikan dengan 100%. Kita akan mencari terlebih dahulu sigma dari Pn dikalikan dengan Q0 sama dengan sigma dari P0 dikalikan dengan Q0. Kita pergi ke sebelah. Baiklah teman-teman, kita akan memindahkan Pn dengan Q0 ke dalam kolom yang sudah kita buat tadi, yang mana Pn-nya 200 dikalikan dengan 1080 dan seterusnya sampai 5. Setelah saya mencari, saya mendapatkan total atau sigma dari Pn kali Q0 yaitu 511.250 dan sigma dari P0 kali Q0 yaitu 316.750. Kita pindahkan ke sini, lalu saya cari hasilnya dulu ya. Indeks La Peires kelima bahan pokok tersebut pada tahun 1986 dengan tahun dasar 1985 yaitu sebesar 143,30%, yang artinya indeks La Peires ini mengalami kenaikan sebesar 43,30%. Kita masuk kepada soal yang kedua, yaitu indeks rata-rata relatif harga. Yang di sini dirumuskan dengan sigma Pn bagi dengan P0 per N dikalikan dengan 100. Baiklah, sigma Pn per P0. Saya akan cari hasilnya dulu, nanti saya akan pindahkan ke dalam kolom ini. Baiklah teman-teman, setelah saya cari hasilnya, saya mendapatkan hasil yaitu 7,19. Yang ini nantinya akan kita masukkan ke dalam rumus. Sigma Pn per N0 nya itu 7,19 per N. N nya sebanyak 19.
dikalikan dengan 100%. Hasilnya 7, 19 dibagi dengan 5 dan mendapatkan hasil 1,43,8%. Kita kasih keterangan N sama dengan banyaknya jenis barang. Jadi, indeks rata-rata harga relatif pada kelima bahan pokok tersebut pada tahun 1986 dengan tahun dasar 1985 dengan jumlah 143,8%, yang mana ini mengalami kenaikan sebesar 43,8%. Baiklah, kita masuk kepada soal berikutnya, yaitu soal pilihan. Di sini saya mengambil data kelompok. Ini datanya, yang mana data ini belum disusun, belum diurutkan. Di sini ada 45, 48, 59, berarti ini belum diurutkan. Saya akan mengurutkan dulu data-data ini. Baiklah, ini data yang sudah saya urutkan, yang mana dari sini kita dapat menentukan nilai tertinggi, nilai terendah, dan juga banyak data. Dan di sini dapat disimpulkan jumlah data dari keseluruhan yaitu 60 data, yaitu dengan keterangan N, dan nilai tertingginya yaitu 59, nilai terendahnya yaitu 27. Kita buktikan. 59 tertinggi, 27 terendah. Masuk kepada yang kedua, yaitu jumlah kelas. Untuk mencari jumlah kelas ini ada rumusnya, yaitu 1 ditambah 3,322 dikalikan dengan log 60. Kita masukkan dan mendapatkan hasilnya 7. Lalu interval kelas. Interval kelas itu rentang dari nilai tertinggi dengan nilai terendah. Kita kurangkan 59 kurangkan dengan 27 dibagi dengan jumlah kelas tadi, yaitu 7, dan mendapatkan hasilnya 4,5, yang mana digenapkan menjadi 5. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari frekuensi, tepi bawah kelas, tepi atas kelas, titik tengah, frekuensi relatif, dan persen frekuensi relatif. Kita masuk pertama ke frekuensi dulu. Frekuensi dari kelas 26 sampai dengan 30, frekuensinya akan saya hitung di sini. Karena 26 gak ada, jadi mulai dari 27 sampai dengan 30. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 kelas. Maaf, maksudnya 9 frekuensi. Lanjut kepada yang kedua. 31 sama 35. Itu frekuensinya. Kita mulai dari 31. 31 tidak ada, berarti mulai dari 33 sampai dengan 35. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Mulai 36 sampai 40. 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Dan seterusnya. Kita masuk kepada tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas dari kelas yang pertama 26 sampai 30, tepi kelasnya yaitu 25,5. Tepi bawah kelas yang kedua yaitu 30,5. Kelas yang ketiga 35,5, seterusnya 40,5, 45,5, 50,5, 55,5. Kita masuk kepada tepi atas kelas.
kelas yang pertama 30,5, tapi kelas yang kedua 35,5. Selanjutnya 40,5, 45,5, 50,5, 55,5, 60,5. Selanjutnya kita masuk kepada titik tengah. Titik tengah dari kelas yang pertama 26 sampai dengan 30. Yang mana cara mencari titik tengah ini yaitu tambahkan selang kelas pertama yaitu 26 ditambahkan dengan 30 yaitu 56 dibagi 2 yaitu 28. Masukkan di sini. Masuk yang kelas kedua 31 tambah 36 yaitu 66 dibagi 2 sama dengan 33. Begitu dengan selanjutnya. Selanjutnya kita masuk pada frekuensi relatif, yang mana cara mencarinya yaitu frekuensi ketujuh kelas ini, satu kelasnya dibagikan dengan 60 yaitu banyak data N. Kita langsung saja. Frekuensi yang pertama 9/60, yang kedua 9 per 60, yang ketiga 11/60, 17/60, 9/60, 4/60, 1/60. Kita cari hasilnya satu-satu. Setelah dicari hasilnya 9/60 dapat 0,15, di bawahnya 0,15 juga, ini 1/83 dan seterusnya sampai 1/60 0,0167. Selanjutnya kita mencari persen frekuensi relatif. Di sini kita akan mengkalikannya dengan 100. Yang ini mendapatkan 15, 18,3, 28,3, 15, 6,7, 1,67. Ya, kita mendapatkan hasilnya. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Baik, selanjutnya kita mencari frekuensi kumulatif, yang mana frekuensi kumulatif yang kurang dari 25,5 yaitu tidak ada karena selang kelas kita dimulai dari 26 sampai dengan 30. Itu kelas pertama. Jadi kita bikin 0. Kurang dari 30,5 berarti itu pada kelas yang pertama 26 sampai dengan 30, yang mana frekuensinya ada 9. Kita bikin 9. Yang kedua kurang dari 35,5 yaitu pada kelas kedua 31 sampai dengan 35, yang mana ada 9 kelas ditambahkan dengan kelas yang sebelumnya berarti 18 kelas. Ya, kurang dari 40,5 berarti kelas yang ketiga yaitu 36 sampai dengan 40, yang mana ada 11 kelas. 11 kelas ditambahkan dengan kelas sebelumnya yaitu jumlahnya 29 kelas. Begitu selanjutnya ada 17 kelas menjadi 46, ada 9 kelas menjadi 55, 59, dan kelas terakhir ada 1, berarti 59 ditambahkan dengan 1 tadi, 90. Oke, selanjutnya kita masuk kepada persen frekuensi kumulatif. Kita ambil dari persen frekuensi relatif, yang mana jumlah persen ini semuanya 100. Kita mulai dari yang pertama. Kalau yang kurang dari 25,5 tidak ada, berarti 0. Selanjutnya kurang dari 30,5 yaitu ini 15. Selanjutnya kita tambahkan 30, 48,3, 76,67, 91,67 ditambah dengan 1,67. Ditambah dengan 0,7. Terakhir 1,67 dan menjadi 100. Selanjutnya membuat histogram dan poligon. Di sini saya sudah menyelesaikan histogram dan juga poligonnya. Baiklah, langkah membuatnya yaitu yang pertama kita membuat rentangnya dulu.
yang mana ini merupakan jumlah dari frekuensi. Kita bikin rentang dari 0 hingga 18. Di sini kita masukkan ada 7 kelas, yang mana kita masukkan tepi bawah kelasnya di sini 25,5, 30,5, 35,5 hingga 60,5. Di sini kita lihat dulu 25,5 memiliki frekuensinya yaitu 9. Kita bikin di sini 9. 30,5 juga 9. 35,5 11. 45,5 17. 50,5 9. Ini 55,5 4. 60,5 1. Kita bikin garis, dan ini merupakan titik tengah dari antara 26 sampai 30. Ini titik tengah. Lalu kita tarik garis. Selanjutnya kita masuk kepada poligon. Sama seperti cara membuat histogram yang di atas, kita masukkan data-datanya. Setelah selesai, yang ini merupakan kumulatif kurang dari, yang ini kumulatif lebih dari. Nanti saya akan memberikan gambarnya setelah ini. Dan selanjutnya, setelah membuat histogram dan poligon, di sini kita akan mencari persentil ke-76, desil ke-8, dan kuartil ke-3. Baik, selanjutnya kita masuk kepada persentil. Di sini yang diminta yaitu persentil ke-76, P76. Mana rumusnya yaitu LCB ditambahkan dengan, saya langsung saja ya, 76 kali dengan 60, karena 60 ini jumlah datanya, dibagi dengan 100 per Fmat. Fmat ini frekuensi mediannya dikurang dengan frekuensi sebelumnya, frekuensi sebelum kelas tepi bawah, kali dengan CI. Saya langsung saja. LCB-nya yaitu tepi bawah 40,5 ditambahkan dengan 45,6 kurang 29 bagi 7 kali 5 dengan 40,5 ditambah 4,8, 45,3. Selanjutnya Q3. Rumusnya LCB tambah 3/4 kali frekuensi sebelumnya dikalikan dengan CI per Fmat. Yang mana 3/4 ini kita dapatkan dikali ini 3/4 N, masukkan LCB-nya 40,5, 45 dikurangkan 29 per 17 dikalikan dengan CI-nya 5, dan mendapatkan hasil 40,5 ditambah 4,7. Selanjutnya
Sekian, thanks for watching and see you in the next video. Bye bye.